Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Bertempat di kampus Taklim Marifat Makassar, Sulawesi Selatan. Judul yang kita angkat kali ini adalah awal mula orang mula beragama adalah kapan dia mulai kenal Allah. Awaluddin ma'rifatullah. Jadi makrifat itu baru awal ya. Awaluddin makrifat, akhiruddin pun makrifat. Nah, kenalnya ini berlapis-lapis ya. Berarti makrifatnya pun berlapis-lapis. Tetapi mulainya orang beragama itu ketika dia mulai kenal Allah. Nah, kalau belum kenal Allah, kalau belum makrifat berarti belum beragama. Ya. Jadi inilah yang mesti diluruskan. Karena saat ini di mana-mana agama menjadi hanya sebatas teori, pengetahuan, keyakinan, pandangan, pendapat, cerita, hukum, kaidah, norma, undang-undang, tetapi tidak ketemu cara prakteknya. Nah, sering kami ulang-ulang, ada ilmu syariat, ada ilmu hakikat. Ilmu syariat adalah ilmu konsumsi akal, yang itu bukan praktek. Akal itu bukan untuk mempraktekkan ya. Akal itu hanya mencerna, interpretasi, paham nggak paham, ngerti nggak ngerti, tahu nggak tahu. Nah, itu akal. Tetapi bukan di situ praktek. Makanya syariat itu adalah ilmu horizontal, ilmu dunia, ilmu akal. Nah, prakteknya harus di alam akhirat, yaitu dengan rohnya manusianya ya, bukan dengan pengetahuan lagi. Akal tadi masih pengetahuan, ilmu yakin atau ainul yakin. Nah, itu. Tetapi untuk praktek ilmu roh atau yang disebut ilmu hakikat, kita harus mengalami sendiri secara empiris. Nah, sedangkan praktek ilmu roh di akhirat atau ilmu hakikat namanya, itu enggak ada siapa-siapa ya. Yang akhirat itu sifatnya qadim, tidak terbatas, tidak tergambar, dan tidak terdefinisi. Maka ini nggak bisa diomong, nggak bisa diajarkan lewat omongan. Makanya ilmu hakikat harus praktek empiris. Nah, tetapi cara prakteknya ilmu hakikat itulah disebut syariatnya hakikat atau disebut tarekat. Yang di zaman ini karena tarekat itu fitnahnya adalah bid'ah, adalah ada di zaman setelah Nabi dan sebagainya, ya sudah nggak apa-apa. Kami ganti istilahnya dengan istilah metodologi atau apa?
caranya praktek hakikat, tapi ilmunya diterangkan saat kita di dunia dengan akal. Contohnya apa? Sanad gurunya, apa syarat rukunnya, nah, mulai baiat, kemudian apa aja yang dipersiapkan saat baiat, kemudian siapa gurunya, kemudian kita diterangkan teknik dan juga jalan maupun caranya. Ya, jadi syariatnya hakikat itu disebut ilmu tarekat. Atau kalau dianggap bid'ah, maka saya sebut metodologi ya. Kalau orang di luar menyebut tarekat itu bid'ah ya, kita oke, tarekat itu bid'ah. Tapi metodologi itu wajib. Nah, ini ya. Karena apa? Sudah diputusi bid'ah, maka nggak ada yang bisa praktek. Akhirnya apa? Syahadat aja hanya cuman teori interpretasi. Bunyinya bersaksi, praktek kok cuma sekedar tahu mengucapkan, kan? Beda ya? Beda. Nah, padahal syariat itu belum agama, tarekat belum agama, hakikat pun belum agama. Awal kita mulai beragama adalah kapan kita mulai kenal Allah. Lah, kenal ini kan macam-macam tingkatan. Kenal itu minimal kau bisa tahu yang mana yang Allah. Kau bisa kenal. Sehingga apa? Kau tidak ketuker mana yang asli, mana yang bukan. Kalau misalkan ya, saya kenal Bang Gondrong. Kalau ada orang nanya, mana yang disebut Bang Gondrong? Itu loh orangnya. Nah, iya kan? Bisa menunjukkan atau apalah, pokoknya bisa menunjukkan yang mana yang Bang Gondrong. Misalkan menunjukkan fotonya atau orangnya ya. Minimal bisa nunjuk. Itu baru disebut kenal. Tetapi kenal yang lebih tinggi lagi, mulai kenal namanya, oh Mas Luki, rumahnya mana, oh Makassar sono, pekerjaannya, apanya, itu lebih kenal lagi. Tapi minimal kita tuh bisa membedakan mana Bang Gondrong sama bukan, ya toh? Sehingga apa? Kau itu nggak kesasar, ya. Makanya awaluddin makrifat itu berarti kau kenal akan yang kau sembah, gak asal-asalan. Karena apa? Jika selain Allah pasti setan. Lah, kau tahu bedanya Allah dan setan? Gak tahu, itu gak kenal. Kalau kenal kan bisa dibedakan. Di antara banyak orang itu, mana sih yang disebut Bang Gondrong? Itu loh, itu. Paham ya? Minimal kenal bisa membedakan mana Bang Gondrong sama bukan. Selebihnya ma'rifat itu naik lagi, berlapis-lapis lagi. Tapi saya nggak tahu istilah-istilahnya karena saya tidak belajar dengan pengetahuan. Nah, kemudian biar kita tahu ya, kenal itu baru mulai ya. Kenapa? Kau sudah tahu yang kau sembah, kenal. Nah, berarti kau bisa membedakan mana Allah, mana bukan, mana syirik, mana iman. Sudah tahu. Nah, ibarat kita ya, mau ke suatu tempat, itu kita sudah tahu alamat tujuannya ya. Alamatnya loh ya. Gitu? Berarti kau sudah jelas. Arah menyembahmu jelas ya. Kemudian apa? Sudah lewati syarat rukunnya. Yaitu siapa? Berlaku bagi orang beriman. Siapa orang beriman? Orang yang ditanamkan nur iman atau yang telah dibaiat. Kemudian yang ketiga, dia tahu jalannya dan tahu caranya ya. Ibarat kita mau ke alamat ya di Surabaya, sudah tahu alamatnya? Sudah. Sudah ada kendaraannya, siapa ini Pak? Naik apa sih? Motor, nah, misalkan gitu ya. Sudah ada bensinnya? Sudah.
Lantas lewat mana? Sudah tahu? Tahu. Ini juga ada mapnya Pak. Loh enak dah. Terus caranya? Ya sudah kita naik motor aja. Harus ada helm, harus pakai jaket, kemudian siapkan mantel dan sebagainya. Berarti telah kenal alamat yang dituju, ya dah. Kemudian melewati syarat rukun, kemudian tahu jalan dan caranya. Baru kau berangkat. Nah itu loh ya. Nah perjalananmu itulah ya, dalam prosesmu mengenal Allah, yang awalnya kan kenal alamat, syarat rukun jalan dan caranya, itu memenuhi syarat rukun jalan dan caranya. Kemudian kau berangkat, sepanjang perjalananmu itu akan ketemu pengetahuan. Itulah ayat-ayat qadim, yaitu pengetahuan setelah kita lewati rukun syarat jalan dan caranya. Maju saja, ketemu misalkan pasar malam, ketemu lapangan, ketemu perempatan, ketemu apa saja, itulah pengetahuan ayat-ayat qadim. Nah perlu diperhatikan, lewat saluran jalan itu ada rukun syaratnya, makanya hati-hati. Yaitu apa? Kau tahu kiblat akan Allah yang di dunia. Makanya di dalam Quran, inni wajjahtu wajhiya, menghadapmu kepada Allah yang berwajah. Loh, Allah yang berwajah itu Allah yang di dunia apa di akhirat? Yang di dunia ya. Itu baru sifat wujudnya, tapi bukan menyembah itu. Kan bunyinya menghadap. Menghadap berkiblat itu sama, bukan menyembah ya. Saya minum air dalam, coba ambil. Oh dilepas lambangnya. Satu aja. Nah, ketika saya mau minum ini ya, yang saya minum apa? Airnya. Tapi yang saya pegang apa? Botolnya. Botol itu alat berinteraksi pertama dengan air ini sebagai media bantu. Yang saya sembah Allah, tapi menghadapnya kepada wajhiya lilladzi fataros samawati wa'at. Allah kau tahu? Enggak tahu. Allah di ars kau kenal? Enggak kenal. Allah seperti apa yang di ars? Laisa kamitslihi syai'un. Tapi saya tahu wujudnya yang di dunia, dan Allah ada di baliknya. Maka kalau kau begini ya, kau mau minum air, kalau kau sudah ketemu botol air ini atau sebotol air, kau tahu nggak bahwa air di balik botol? Tahu air di balik botol, maka kau pegang botolnya. Kemudian kau kupaslah tutupnya, baru kau minum, betul nggak? Yang kau minum tetap airnya, bukan botolnya, walaupun yang kau pegang adalah botolnya. Demikian juga menghadap kepada wajhiya, wajah Allah yang di dunia, kau bukan menyembah itu kan menghadap, ya kan? Lah, di mana Allah? Di baliknya itu. Di mana air? Di baliknya botol. Nah ini, makanya kau harus tahu dan kenali yang mana Allah di dunia. Makanya Nabi sampaikan, tidak akan kau temukan Allah di akhirat sebelum kau temukan Allah di dunia terlebih dahulu. Nah sekarang sudah tahu Allah di akhirat kau kenal? Tidak. Tapi tahu nggak alamat Allah yang di akhirat? Tahu, di baliknya Allah yang di dunia. Nah gitu kan. Nah saya tanya, kau tahu rohnya Pak Kora yang di akhirat? Nggak tahu. Tapi kau tahu rohnya Pak Kora yang di dunia? Di balik wujud itu. Loh, gampang toh? Ya, gampang ya. Kau tahu rohnya Pak Kora yang di dunia, di balik wujud itu. Jangan kemana-mana. Kan paham ya? Makanya wujud itu bukan kita sembah, tapi sebagai kiblat atau menghadap.
inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataros samawati wal ard. Kemudian karena Allah ada di dimensi maha rohani, kita di jasmani, maka harus ada teknik menyamakan frekuensi dan gelombang. Jika Allah maha rohani, kita menghubunginya dengan rohani apa jasmani? Ya dengan rohani juga, betul ya? Itulah kenapa harus baiat terlebih dahulu. Rohanimu diaktifasi. Dan kita diajari caranya untuk mengaktifasi, untuk memakai roh kita. Makanya kalau akal kan pusat kontrol jasmaninya kan di otak. Lah rohani pintu kolbunya di hati sanubari lah. Beda kan? Beda. Makanya menghubungkan dengan Allah jangan pakai otak akal. Ini gak bakal nyambung, dimensinya beda. Tapi harus memakai kolbumu. Kenapa kok bisa begitu? Karena di dalam kolbumu, di balik kolbumu saat kau baiat ditanamkan unsur sejenis yang datang dari sisi Allah, yaitu nur iman dan nur kitab sebagaimana diterangkan di Asy-Syura 52. Jadi roh kita itu ditanami nur, maka roh kita dibimbing oleh nur. Nur siapa? Nur Allah atau nur yang datang dari sisi Allah. Tetapi bunyinya Allah menyebut itu sebagai kami. Berarti bukan Allah saja ya. Itu antara Allah yang di ars dan Allah yang di dunia. Yang bunyinya adalah hanya yang dipilih dikehendakinya di antara hamba-hamba kami. Bukan hamba-hambaku ya, kami. Berarti ada Allah yang di ars memilih dan juga ada Allah yang di dunia. Siapa dia? Utusannya. Karena apa? Yang di dunia ya di dunia ya. Kita di mana? Dunia apa akhirat? Dunia ya. Maka hubungan kita dengan Allah lewat Allah di dunia apa langsung Allah di akhirat? Yang di dunia nggak bisa langsung ya. Nah itu ya. Nah setelah tahu teknik menyamakan frekuensi dan gelombang, kemudian melewati syarat rukun, kemudian tahu di manakah alamat Allah yang di dunia loh ya. Ya. Kau tahu alamat Allah di akhirat, saat di dunia di mana? Di baliknya utusan. Paham? Tapi sudah tahu nggak alamatnya? Tahu. Kau kenal Allahnya? Belum. Tapi aku telah kenal Allah yang di dunia. Nah, kalau ada orang nanya, terus mana Allah yang kita sembah? Di baliknya itu loh, jelas loh. Mana air yang akan diminum? Ini di baliknya botol. Buka saja botolnya, glok glok glok, betul ya? Tapi sudah tahu kau alamatnya air? Sudah tahu alamatnya, syarat rukunnya, jalan dan caranya. Kemudian kita mulai berangkat. Nah, gitu ya. Walaupun tahu lewat syarat rukun, punya kendaraan, ada bensinnya, ada surat izinnya, tapi kalau kau berangkat, sudah sampai enggak? Belum. Tapi sudah kenal jalannya, caranya, lewati syarat rukunnya, kemudian kiblat arah akan alamat tujuannya. Nah itu ya. Makanya awaluddin makrifat. Jadi makrifat itu awal ya. Tapi juga kemudian akhiruddin pun makrifat. Akhirnya pun makrifat. Kenalnya itu berlapis-lapis. Gak hanya sekedar tadi kenal aja ya. Contohnya ya, kalau kita nyetel Prambors FM, nah kita cari di frekuensi AM, bakal ketemu nggak? Nggak mungkin. Kenapa? Beda frekuensi ya. Makanya saya bilang ilmu syariat nggak mungkin bisa makrifat. Syariat itu ilmu akal, yang ilmu roh yang asli adalah hakikat. Paham ya? Nah, untuk mengenal Allah lewat apa? Lewat ilmu hakikat itu. Ya. Nah, tetapi ilmu hakikat diterangkan di dunia namanya ilmu tarekat. Nah, prosesnya setelah di atas hakikat ada resultante, namanya mulailah kemudian ilmu
makrifat. Nah, disiplinnya tinggi ya, karena yang bisa di saluran gelombang mutlak kita harus nol. Ingat ya, Allah itu mutlak. Yang mutlak itu tidak ada selama tertutup akan gerhana fata morgana relatif manusiawimu. Mutlak itu akan hadir saat kita nol. X per tak terhingga sama dengan limit nol. Jika nol diganti angka yang lain, mutlaknya enggak ada. Maka itulah ya kenapa jika bukan Allah pasti setan. Lah kalau bukan nol berarti enggak mungkin adaptasi dengan Tuhan. Paham ya? Walaupun positif, ada Tuhan enggak? Enggak ada. Atau kita negatif, ada Tuhan enggak? Enggak ada. Contohnya ya, misalkan ya, diganti nolnya diganti angka -1, maka X per min X, paham ya? Kalau diganti 1 plus, maka X per 1 kayak 1 ya, per X, maka menjadi angka 1 itu enggak? Tetap enggak ada tak terhingga. Konstanta mutlak itu hadir saat kita nol. Maka jangan bergeser ke nol. Nah itulah ya, itu yang sulit ya. Saluran gelombang mutlak atau ya anggap aja ya, jembatan hubungan kita dengan Allah kan lewat wasilah ya. Wasilah itu jalannya ordinat zero semua, cuman dimensinya saja yang berlapis-lapis ya. Bisa dibayangkan ya. Makanya jangan berpikir baik buruk, benar salah. Berarti apa? Akalmu harus nol. Betul ya? Kau harus pakai ini. Kalau akalmu nol, berlakulah hukum positif, negatif, baik buruk, benar salah. Yang begitu Tuhannya ada enggak? Enggak ada, ya. Contohnya ya, bahkan malaikat yang positif bisa berubah menjadi iblis yang negatif, betul nggak? Betul nggak? Makanya di sini adaptasinya disiplin tinggi di ordinat zero dan senantiasa ada di saluran gelombang mutlak. Di mana saluran gelombang mutlak itu? Hadirkan mursyid atau rabi toh akan gurumu rohani yang wujud ya. Wujudnya apa? Manusia ya. Nah ini ya. Tapi kita nggak menyembah wujud. Paham ya? Kiblatnya ke sana. Karena apa? Biar kau stay tune di saluran gelombang mutlak dan adaptasikan kita nol. Kemudian apa? Berabdi berbaktilah, mati-matian habis-habisan. Setelah kau ketemu jalan wasilah ini ya, lanjutannya adalah wajahidu fisabilihi. Baru kemudian janji Tuhan la'allakum tuflihun. Kalau sudah ketemu jalan caranya, lewati syarat rukunnya, wasilahnya, habis itu apa? Wajahidu fisabilihi. Nah itu naikmu itu nanti prosesmu ketemu akan Quran Qadim. Jadi Quran Qadim itu lewat pengetahuan atau praktek? Praktek ya. Hakul yakin. Makanya Allah hanya menerima jenis ilmu hakul yakin, itu ilmu roh. Ilmu roh nggak ada pengetahuan, harus dialami sendiri ya. Paham sekarang ya? Jadi ma'rifat itu baru awal ya. Setelah ketemu bisa membedakan mana Allah dan setan. Kalau setan berarti yang selain Allah, gitu aja. Allah yang mana? Yang kau kenali lewat gelombang dan frekuensi yang sama dengan gurumu. Ibarat ya, radio Prambors FM, channelnya berapa? 100,4 MHz FM, ya toh? Di sono gelombangnya berapa channelnya? Di stasiunnya sana, sama ya? Di sini sama nggak? Sama. Di tengah-tengah sama nggak? Semuanya sama.
Maka kalau kau mau tahu channelnya Allah yang di ars, Allah di akhirat, kau harus temukan channelnya Allah yang di dunia. Saya tanya, channelnya sama enggak? Sama. Nah, channelnya Allah di dunia, channelnya Allah di kubur, di barzah, semua sama enggak? Sampai manapun tetap sama. Kalau kau setel cucukkan ya channel yang sama, kau bawa masuk ke kamar, radiomu muncul enggak Prambors FM? Ke kamar mandi, ke ruang tamu, ke halaman, dibawa berkendara pakai mobil, semuanya sejun di channel yang sama. Nah sekarang saya tanya, di manakah alamat Allah yang di ars? Sama nggak dengan channelnya Allah di dunia? Sama. Maka betul nggak kata Nabi? Tidak akan kau temukan Allah di akhirat sebelum kau temukan dulu Allah yang di dunia. Itulah yang harus dicari semua orang. Itulah yang harus ditemukan dalam syahadat, bersaksi, bukan mengucapkan. Inilah metodologi agama yang hilang. Karena ini rame solah-solah ya, pekak kali di telinga awak nih ya. Maka saya cukupkan sampai sekian ya. Jadi bukan syariat, bukan tarekat, bukan pula hakikat ya, tapi kau harus makrifat, itu baru mulai. Nah sekarang, waduh jauh sekali ya. Bahkan miris sekali sekarang. Kalau Awaluddin makrifat ya berarti orang mulai beragama ketika dia makrifat. Jalannya makrifat dibuntu, diwasiti oleh majelis ulama. Waduh payah kali ini. Bahkan ya metodologi hakikat atau yang disebut tarekat dianggaplah organisasi-organisasi itu sebagai amalan bid'ah. Nggak ada di zaman Nabi Muhammad, nggak ada itu. Itu mengada-ada itu bid'ah itu. Lah Nabi Muhammad baiat nggak? Iya baiat. Kemudian istiqomah dzikir nggak? Iya istiqomah. Khalwat di Gua Hira, iya. Itu semua ternyata ada di dalam ilmu tarekat. Kenapa isinya kau iyakan, bungkusnya kau buang? Kan aneh. Betul nggak? Ya enggak? Nah sekarang kalau alergi sama nama tarekat, mulai hari ini tanggal berapa ini Pak? 24 Januari 2024 istilah tarekat kita rubah atau misalnya yang berubah menjadi metodologi agama. Tepuk tangan. Jadi kalau ada wahaboy yang tadinya menganggap tarekat itu bid'ah, nah sekarang ganti metodologi ya. Metodologi wajib nggak? Bid'ah bukan? Bukan. Nabi Muhammad baiat gak? Nabi Isa baptis gak? Loh, Hindu Buddha ada inisiasinya gak? Ada ya. Nah, kalau nggak baiat nggak akan nyambung akan guru rohani di zamanmu sendiri masing-masing. Karena pekak kali, makanya saya cukupkan sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahan dulu ya. Nama TM itu bisa disebut artinya adalah taklim ma'rifat atau topi. Assalamualaikum.